Wete tung tien. Sancai. Bapak Ibu apa kabar? Keren. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau saya ketemu para umat di Makin Kerawang, saya bahagia. Bapak Ibu bahagia nggak? Sip. Yang saya hormati Dewan Rohaniwan Makin Depok, yang saya sayangi, ya, juga para pengurus tentu saja ya, khususnya umat Makin Depok, takut keseleo nih Kerawang. yang saya sayangi ya. Berbahagia sekali saya kembali bisa hadir di tempat ini untuk berjumpa tatap muka. Semangat ya, karena apa? Karena sudah lama kita tidak jumpa ya. Jadi syaratnya saya cuma setahun sekali aja ke sini. Enggak ya? Artinya begini, bahwa kemarin itu sebenarnya jadwalnya tanggal 21 saya dari Maprop ya, tapi seperti yang sudah diumumkan sama Pak Ketua ya, tumben banget sih Warta pakai ada filmnya. Ya, bahwa saya persiapan sidang skripsi, keren ya. Baru saya sadar, udah umur mau 60 baru lulus S1. Ya, tapi itu cita-cita, afirmasi saya ya, bahwa saya mesti dapat lulus S1, nggak mau kalah sama yang lain. Benar nggak? Nah, selesai sekolah ini, saya pengen sekolah lagi loh. Gaya ya, saya mau sekolah jadi dukun. Enggak deng. Enggak, maksudnya pengobatan. Bukan apa-apa. Kita lihat, ya bukan mau ceritain, tapi banyak orang yang ketika sakit disembuhkan oleh tetangga lain, dia pindah. Lah saya juga pengen ya, orang Konghucu yang nggak Konghucu, yang sakit saya datengin tadi pindah ke Konghucu, ya nggak? Biar pindah semua ke Konghucu ya. Emang itu sih cita-cita saya, tetapi yang terutama ya pengen berbagi, menolong sesama. Doain saja ya. Saya berharap ini bukan sekedar show-show atau pengen dipuji dan sebagainya, tapi saya mau menumbuhkan semangat ya, Bapak Ibu, khususnya juga anak-anak muda, supaya apa? Supaya tetap semangat belajar. Karena apa? Pesan Nabi Kungce ya, sabda Nabi Kungce, bahwa kita tetap harus belajar sampai kita menutup mata ya. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema tuh gaya banget ya, mau hidup bahagia. Mau nggak hidup bahagia? Mau. Saya demen nih ya. Bukan apa-apa ya, kalau judulnya aja udah menarik, orang pasti datang. Lihat aja tuh penuh nih ya, pengen tahu ya apa sih rahasianya gitu kan ya. Rahasianya jadilah janda. Bukan, salah. Bukan, karena saya janda bahagia. Tapi saya lupa loh kalau saya janda. Sorry, kok pengumuman sih? Enggak, bukan itu ya, maksudnya bukan itu. Atau ternyata bukan itu ya, maksudnya begini. Pertanyaan ini timbul karena pertanyaan juga. Dari pertanyaan ya, apakah kalau kita secara rutin dan konsekuen menjalankan kebajikan, kita akan bahagia? Jelah, itu cuma salah satu ya, masih ada salah 3 lainnya ya. Artinya begini, berkebajikan, menjalankan kebajikan itu baru salah satu, karena tidak menjamin. Loh, kok tidak menjamin? Kenapa? Kita hidup di dunia ini udah lu lempeng banget nih, rajin kelitang ya, menjalankan kebajikan, nggak dijamin hidup bahagia. Karena apa? Karena kita hidup dalam 3 entitas, 3 alam. Alam apa? Alam gaib. Ya, yaitu apa? Boleh next. Nah, ini dia. Oke, jadi kita hidup dalam 3 alam, 3 kenyataan ya, yaitu Tien, Ti, Ren. Jadi kita hidup dalam 3 alam ya. Ada Tien, kita tuh yang di tengah. Ren, kita manusia. Kita hidup berhubungan dengan Tien, berhubungan dengan Ti, alam semesta ya, dan Ren, manusia itu sendiri. Jadi kalau kita cuma berkebajikan secara rutin dan berkelanjutan, baru 1, yaitu dengan Tien,
Apakah kita sudah berhubungan juga dengan alam dan manusia? Jadi artinya kita harus ini meliputi ini semua, karena ini berhubungan satu sama lain. Kan pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup berhubungan dengan ketiga alam ini? Nah, yang pertama kepada Tien, ya. Jadi kalau kita berkebajikan, baru satu, kita menjalani hukum Tien. Pertanyaannya, apa hukum Tien itu? Kita kenal dulu ya hukum Tien itu, bahwa Tien itu mempunyai sifat yang ternyata ada juga dalam diri manusia. Ya, saya dulu pernah belajar, karena dulu Konghucu belum diakui, jadi belajarnya agama K, ya. Jadi di dalam agama K dibilang bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ternyata setelah saya belajar, di Konghucu juga sama, bahwa kita manusia diciptakan juga sifatnya sama dengan Tien. Nah, jadi sifat Tien itu yang pertama, kita kan suka berdoa, sifat Tien yang Yuan Heng Li Chen. Ya, yang pertama yang Yuan, apa artinya? Bahwa Tien itu maha besar, maha sempurna. Nah, makanya manusia diwariskan dari sifat yang Yuan-nya Tien itu, yaitu sifat cinta kasihnya. Kita punya cinta kasih? Punya. Kemudian sifatnya yang Heng, jangan Heng, ya, Heng, ya, yang maha menembusi. Mau bikin kejahatan dimanapun, siapa bilang Tien nggak tahu? Tien maha menembusi, tahu semua. Ya, jadi hati-hati. Ya, mau mencuri, mau apa, ketahuan. Ya, maha menembusi, maha menjalin, maha meliputi. Besar juga, ya. Nah, sifat manusia dari Tien yang limpahkan ke kita itu dengan sifatnya diwarisi sifat Li Susila. Ya. Sifat Tien yang berikutnya yaitu sifat Li Maha Pemberkah. Hati-hati, bahasa Mandarin tulisannya sama tapi huruf karakternya berbeda. Artinya berbeda, tetapi secara penjelasan itu pasti nanti ketemu satu, ya. Tapi saya nggak akan bahas, kelamaan. Saya aja belajar ini 3 SKS 1 semester. Lah kalau saya kasih sekarang udah pada ngapain ya, kelamaan ya. Nah, nanti rohaniwan berikutnya akan menjelaskan. Nah, ya, jadi sifatnya Li, maha pemberkah, maha pengasih, ya, sifatnya rahmat dia. Nah, kepada manusia diwariskan sifatnya Tien yang Li ini dengan menjadi yang I, tulisannya I, dibacanya I, kebenaran. Kita menjadi manusia yang mempunyai kebenaran. Dan yang sifat yang keempat, yang Chen-nya, yaitu maha benar, maha abadi hukumnya, maha bijaksana. Dan kita sebagai manusia diwarisi sifat Tien yang Chen ini, yaitu dengan kebijaksanaan. Nah, sadar nggak? Keempat sifat yang manusia dapatkan dari Tien itu adalah benih-benih kebajikan yang disebut watak sejati. Dan itu ada pada manusia, dan itu juga merupakan sifat Tien, ya. Nah, next, kalau keempat sifat Tien yang telah diwariskan kepada umat manusia berupa Ren I Li Chen, maka dan wajib dilaksanakan, dijalani dan sempurnakan oleh manusia dalam hidup sehari-hari. Dan dengan menjalankan keempat sifat itu, maka manusia memiliki sifat Sin, dapat dipercaya. Seperti itu penggambarannya. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan hukum Tien? Nah, ini dia. Hukum Tien ini sifatnya saling melengkapi, ya. Di dalam matematik, ya, digambarkan dengan positif negatif, ya. Dan dilambangkan dengan next. Ini. Pernah lihat gambar ini? Nah, jangan salah, ya. Oh, milik agama tetangga sebelah. Justru ini ajaran agama Konghucu. Sampai kejadian alam semesta juga dibahasnya dari ini, ya. Oke, ya. Jadi yang
menggambarkan hukum Tian ini adalah filosofi atau konsep yin dan yang. Dari penggambaran ini, yang mana yin, yang mana yang? Ya, yang warnanya putih itu yang warnanya hitam yin. Kalau digambarkan secara warna. Kalau secara kelamin, perempuan yin apa yang? Jangan ragu-ragu, yin, makanya anaknya dinamain si Yin. Bener, orang Cina kan gitu ya. Terus kalau yang laki-laki, yang Pak Yayang, nah kan. Serius. Ya itu artinya ya. Oke. Nah itu secara sifat. Kemudian sifatnya juga abadi, ya, tidak berubah-ubah. Karena apa? Udah hukum Tian. Matahari bersinar di siang hari, bulan ada di malam hari. Bulan dan matahari, yang mana yin, yang mana yang? Matahari yang, bulan yang yin. Lembut, ya, kuat, keras, terang, gelap. Jadi diciptakan dua, hanya dua oleh Tian, ya. Tuh, ya. Jadi filosofinya bahwa Tian, Tuhan yang menciptakan kehidupan ini selalu dengan dua unsur yang berbeda. Ya. Baik buruk, lemah kuat, laki-laki perempuan, langit bumi, siang malam, matahari bulan dan seterusnya, ya. Dan sifat ini enggak sama, berbeda, tetapi saling melengkapi. Apa artinya dunia ini tanpa kehadiran seorang pria? Hampa. Sama, cowok juga sama, nggak ada cewek. Seperti sayur asem kurang garam. Garamnya hilang kali tempatnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau kiri kanan, yang mana yin, yang mana yang? Yang kanan yin, yang kiri yang. Makanya ketika menghormat dengan Pao Xin Pate atau Pao Tai Chi Pate, yang kanan di dalam, yang kiri di luar. Karena yang kanan melambangkan ibu bapak, yang kanan melambangkan ibu, yang kiri melambangkan bapak. Ibu perempuan dilindungi sama bapak, perempuan dilindungi sama laki-laki. Karena perempuan di sifat lemah lembut, pria gagah kuat, ya, melindungi. Paham? Jadi kalau ada yang salah tangkap, salah bikin bentuk, dibetulin. Saya tadi sekilas melihat, kalau kita membuat satu keputusan, satu kesepakatan berdasarkan filosofi yin yang. Kalau Bapak Ibu lihat di altar, ya, ada air teh, ada air putih. Air yang mana yang yin, yang mana yang yang? Air teh yin apa yang? Pokoknya yin itu yang gelap, yang lemah, yang lembut, ya. Makanya perempuan diibaratkan yin, ya, laki-laki yang. Positif yang, negatif yin. Tapi bukan berarti bahwa yang perempuan itu sifatnya negatif, yang laki-laki sifatnya positif, enak aja. Bukan, ya. Penggambarannya bukan seperti itu. Itu cuma perambangan dari unsur matematik, unsur kuat lemah, unsur dan ini. Nah, tadi saya kembali lagi, ya. Jadi kalau air teh itu dilambangkan sebagai yin karena gelap, ya, warnanya. Mau warna merah kayak kalau ketemunya nanti ada pembanding-pembanding. Nah, kalau air putih berarti yang. Ya, prinsipnya tetap sama. Prinsipnya tetap sama, bahwa kalau yang melambangkan unsur yin itu ada di sebelah kanan. Ya, kalau yang unsur yang ada sebelah kiri. Teh tadi yin apa yang? Yin. Jadi di sebelah mana? Jadi gini. Ketika kita membuat sajian, ya, atau berdoa,
Jadi posisinya ini adalah di hadapan kita. Jadi kita mau sembahyang ke leluhur, ke nabi, ke tien, bahkan itu kita gambarkan tien itu di depan kita, nabi itu di depan kita, leluhur itu di depan kita. Jadi kita mengikuti dianya. Ya. Jadi gimana? Ya, seperti itu, ya. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan, ya. Jadi ngelihat tangannya Nabi sebelah kiri yang mana, tangan Nabi sebelah kanan mana. Jadi teh sama air putih ngikutin itu. Kita ngelihatnya pasti kebalikannya. Paham ya? Oke, jadi pahami dulu bahwa itulah semua. Tetapi begini, kalau untuk besar kecil, ya, besar kecil nih, bukan lagi perempuan. Jadi kita lihat pembandingnya. Naga sama harimau, yang mana yin, yang mana yang. Naga yang harimau yang yin. Tapi ketika harimau sama kucing, harimau nggak jadi yin dia jadi yang, kucing yang yin. Paham ya? Poinnya bahwa di dunia ini Tuhan menciptakan hanya 2 unsur, ya. Itu tadi besar kecil, matahari, bulan, laki perempuan. Ada yang nanya nggak? Kan laki perempuan. Ada yang nanya nggak? Lah kalau yang lebay, melambai, atau yang perempuan gagah perkakas, gimana itu? Hah? Ada nggak Tuhan menciptakan yang itu? Tapi kenapa terjadi seperti itu? Pertanyaannya. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Udah jelas pria, ngapain pakai lipstick? Lah, jangan turutin laki-laki perempuan. Udah jelas perempuan lemah lembut, pakaiannya yang feminin, pengennya yang cukurannya canggih apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Bisa sembuh kok orang? Bisa. Ya, mengendalikan hawa nafsunya. Makanya yang pada berubah waktu hidup, ketika meninggal dikembaliin. Ya, dikembaliin waktu dia jadi waria waktu hidupnya. Ketika dia meninggal, asalnya dia pria, dibalikin jadi laki. Kalau nggak diterima. Tuhan cuma menciptakan 2, laki perempuan, nggak ada yang lain. Paham ya? Paham. Kita mau bahas ini. Perhatikan di lambang yin yang, di warna putih yang itu ada titik hitam. Di gambar yang hitam lambang yin itu ada titik putih. Apakah artinya? Artinya bahwa semua manusia kan awalnya baik, sifatnya baik. Begitu juga orang jahat, ya, istilahnya penjahat. Dia pasti punya hati yang baik. Artinya tersimpan. Artinya jangan di-blame, jangan dicap, jangan terus-menerus orang itu dituduh terus menjadi orang yang jahat selamanya. Tidak. Karena dia pasti punya hati yang bersih, setitik warna putih itu. Begitupun orang baik, belum tentu dia baik terus. Kalau udah terkontaminasi, kena bisikan sono, kena gibah sini, jadinya tidak baik. Sekarang adalah tugas kita meredam. Jangan sampai yang titik jahat di dalam kebaikan itu menjadi kejahatan, ya. Nah, itu menggambarkan bahwa sesuatu, ya, itu pasti ada terjadi perubahan. Misalnya begini, Bu, di rumah Bapak kerja, anak sekolah, hujan, bocor genteng, naik nggak Bu? Naik, betulin. Kan itu sifat laki-laki ya biasanya ya. Laki-laki juga sama. Pak, ibunya lagi organisasi Pak, ikut GOE, mau kebaya nasional. Ini kebaya nasional, ya. Belum masak.
Ya, anak pulang minta makan, bapak juga lapar, masak dia. Padahal kerjaan siapa? Perempuan. Artinya bahwa di dalam diri perempuan juga ada sifat laki-laki yang kuat, tangguh, ya. Perempuan juga, laki-laki juga sama. Dia punya sifat lemah lembut, sama anaknya sayang. Kalau anaknya digalakin terus, kabur ntar anaknya. Sama bininya galak terus, ceraiin. Hempaskan. Nggak gitu ya. Artinya bahwa itulah kelengkapan yang Tian ciptakan. Ya. Oke, bahwa semua ada kebaikan keburukan. Tapi saling melengkapi semuanya, ya. Begitu juga nanti yang lainnya. Next. Mesti 20 menit ya. Saya boleh tambah nggak? Soalnya dari jauh, saya dari Kerawang. Boleh ya, nambah dikit ya. Bayaran gak usah nambah, enggak. Oke, ya jadi konsep yin yang ini mengajarkan kita untuk memperbaiki diri. Ya tadi ya, kalau kita dalam hati kita ada timbul rasa marah apa ya, kita harus kendalikan. Ya, demikian juga untuk keinginan, cita-cita ya, bahwa kita harus ya berusaha lebih maju, lebih tinggi. Demikian juga dengan kesalahan yang kita buat harus diperbaiki. Ya, next. Saya cepet aja. Nah, ya ini juga contoh ya, bahwa kalau kita mengalami penderitaan itu jangan dianggap sebuah kemarahan Tien atau Tien gak sayang sama kita. Bahwa di dalam penderitaan, cobaan yang kita alami itu ada makna tersembunyi di balik itu yang besar, hikmahnya yang akan kita terima dan menguatkan kita, iman kita, hati kita untuk lebih kuat menghadapi segala cobaan dan penderitaan. Ya, oke. Jadi itu juga sama unsur yin yang itu, ya. Oke, kalau orang yang berlebihan juga jangan pikir dia senang-senang, dia kagak tahu dia apa enggak. Kita nggak tahu. Mungkin dengan uangnya yang banyak, dia jadi stres. Bagaimana cara ngabisinnya? Ya. Oh, ada juga yang menjadi tamak, ya, serakah, ya. Udah kaya, warisan tetap diuber-uber. Ya, tanah sepengki jadi sengketa. Nah, ya seperti itu ya. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Oh, demen dah kalau udah langsung langsung bubuk. Gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Oke. Ya gitulah ya, anak-anak juga udah kaya enak, males, mager ya. Ma bapaknya kaya, anaknya jadi mager. Coba kalau yang miskin mah dia kerja apa gitu ya. Nah, itu ini yang semuanya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi bahwa kita tahu hukum Tien, kita tahu unsur-unsur yang ada di dunia ini. Terus kita untuk bersyukur ya, kita memuliakan Tien itu sudah ada diajarkan di dalam kitab Secing ya, dari zaman Nabi Purba, Nabi Pusi ya. Di situ dikasih tahu bagaimana memuliakan Tien, bagaimana memuliakan alam semesta, bagaimana memuliakan manusia ya. Nah, kemudian kita melakukan apa yang menjadi perintah Tien, yaitu menjalankan kebajikan ya. Apa menjalankan kebajikan? Dengan mengembangkan watak sejati kita. Tahu ya, kita punya watak sejati, tahu ya? Itu udah dikasih sama Tien dari semenjak, bukan dari lahir, dari dalam kandungan sudah dikasih bahwa kita diwariskan sifat Tien yang cinta kasih, kebenaran, susila dan bijaksana. Kalau kita bisa melakukan itu semua, nanti kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu lakukan, itu kembangkan. Ketika kita mengembangkan itu, itulah kita yang namanya menempuh jalan suci. Karena ujung-ujungnya kita nanti habis hidup, kemudian kita akan mati. Ya, tapi kita punya keyakinan bahwa untuk kita bertemu dengan Tien, supaya kita pay Tien, yaitu kita menjalankan kebajikan, menempuh jalan suci. Karena ketika perjalanan kita bertemu dengan Tien, itu yang dinamai menempuh jalan suci. Dengan apa bekalnya? Menjalankan, mengembangkan watak sejati. Nah, ketika kita menempuh jalan suci itu, ada yang membimbing kita.
Orang tua, bukan, orang tua juga sama dibimbing. Siapa yang bimbing kita? Agama. Ya, kan ada ayatnya ya. Ya, jadi kita tahu di agama diajarin tuh cara-caranya itu ya, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kalau hubungannya manusia dengan manusia? Kalau kita tadi kan si Reni, si kita Ketian, kita menjalankan kebajikan dengan berdoa, sembahyang, ya, menjalankan kebaikan. Itu hubungan kita sama Tian, ya, menjalankan Ren Ili, ya, 4 itu ya, ditambah Sin. Oke. Nah, kalau hubungannya Ren sama Ren, manusia sama manusia ngapain? Ya. Satya dan tepa salira. Cungsu, bahwa kita harus satya kepada Tien, menjalankan perintah Tien dengan selalu berhubungan baik dengan manusia. Manusia hidup aja enggak, juga sama hubungannya dengan leluhur. Kan leluhur juga manusia kan? Sebelum dia meninggal ya dia manusia kan, artinya bukan setelah meninggal baru kita sebut leluhur. Ya, oke. Nah, terus apalagi? Tepa salira. Apaan tepa salira? Bila yang kamu tidak inginkan terjadi, jangan lakukan kepada orang lain. Artinya, kalau kita nggak mau diomongin sama orang, jangan suka ngomongin orang lain. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan nyubit orang lain. Itu namanya tepa salira, sehadap sesama manusia. Artinya apa? Bapak Ibu datang kebaktian, rajin ibadah, pengen apa coba? Pengen sembayangin. Betul. Kalau saya tanya, pengen masuk surga, Bu? Ngapa Bu? Masuk litang Bu, datang ke litang Bu. Pengen masuk neraka? Enggak ya, masuk neraka mah. Pengen masuk surga Bu? Hah? Pengen disembayangin, ya? Bahwa kita pengen disembayangin oleh siapa? Ya udah nggak apa-apa, tetangga mah, paling tidak keturunan kita. Karena bonus tiket kita menuju Tian adalah kebajikan. Tapi pertanyaannya, waktu kita hidup kita ngelaksanain kebajikan bener apa kagak sih? Belum tentu. Kita berbuat baik nggak sama manusia? Belum tentu. Kita melihara alam semesta nggak sih? Belum tentu. Untuk membantu kita dapat tiket, nih yang ditinggalkan, bantu dengan doa, dengan sembahyang. Ya, Bapak Ibu, kalau sampai ada anak yang ngebayangin, orang Konghucu mah tenang. Ada king hopping, ya, tiap tahun pasang nama, ya, tulis, doain. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, udah kelanjur. Dulu waktu kecil anaknya pindah agama, biarin dah, buat sekolahan, biarin dah. Habis kalau nggak gitu nggak kawin anaknya, beda agama, pindah. Kan biasanya begitu ya. Udah gede nggak ada yang nyembayangin, baru nyesel, aduh anak saya mah nggak ada yang Konghucu, nggak ada yang sembayangin saya. Jangan nyalain anaknya. Siapa yang salah? Orang tuanya. Ya, belum tentu. Kalau emaknya tegas, keras, ya. Ayo hari Minggu anak-anak kelitang, jebret. Di rumah males. Sama sebenarnya saya juga ada sangkutan nih, satu nih yang diem baik di rumah no. Aduh, pegel juga saya ya. Ya jadinya ya artinya ini mah cuma contoh bahwa kita berusaha. Kan adem ngelihatnya, bahagia. Suami istri datang ke litang, cakep. Anaknya dibawa, mantep. Ya enggak? Bapak Ibu, istri, suami dibawa? Lah kagak ada laki, nggak bawa laki orang. Enggak ya, bawa yang baru kagak. Ribet urusannya, ya. Oke, udah suami istri datang, anak juga diajak, ya. Kagak boleh bawa laki orang. Ya, jadi itu, maka itu juga salah satu namanya kita mencari kebahagiaan. Nah, ya, jadi itu hubungan kita dengan manusia. Terus kalau dengan alam, gimana maksudnya? Boleh next. Nah, ini dia. Ya, ini biasanya dipakai buat ramalan nih, ya, bahwa alam semesta itu yang dikaruniakan Tien mengandung berapa unsur?
5 unsur. Wu sing, wu unsur sing 5. Wu 5 sing unsur ya, terbolak dah. Ya, jadi 5 unsur. 5 unsur ini saling mendukung dan saling menghambat. Loh, kok bisa? Ya iyalah. Coba yang jago bahasa Inggris, wood artinya apa? Woi, pinter ibu-ibu. Oh, di sini lebih canggih bahasa Inggris daripada Mandarin ya. Oh, baru sewut-wutnya. Terus ada apa? Fire, api. Bu, ngerti ya Bu, fire Bu? On fire atau main fire playing with game. Terus ada earth, apa? Tanah, lebih diartikan kepada tanah. Lalu ada metal, metal, ya, apa? Logam. Terakhir ada apa? Water, ya, air. Nah, antara air, kayu, api, tanah, dan metal ya, lihat ya, itu saling berhubungan, saling mendukung. Artinya begini, air mendukung kayu supaya apa? Pohon tumbuh. Kayu mendukung api. Artinya apa? Api bisa nyala kalau ada kayu. Api mendukung bumi. Gimana mendukungnya? Ya, bahwa bumi ya, ketika kita kan alam semesta itu sarana kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia, ya. Kemudian tanah mendukung metal atau logam mendukung air, begitu ya. Nah, yang menjadi hambatan ada itu yang merah tuh, bahwa kalau api itu menghambat tanah. Saya nggak akan jelaskan ini secara lebih rinci, nanti biarkan rohaniwan lainnya. Ini cara saya ngeles. Nggak, artinya ini ada penjelasan sendiri. Tapi paling tidak saya mau menjelaskan bahwa alam semesta itu mengandung 5 unsur, ya. Bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai sarana untuk hidup itu dari alam yang diciptakan oleh Tuhan itu, ya, berupa kayu, api yang kita butuhkan. Rumah ya, zaman sekarang mungkin baja ringan, tetapi zaman dulu kan kita rumah pakai kayu ya. Kemudian kita juga butuh api ya. Mama kalau pagi-pagi nyariin kompor apa nyari HP? Zaman sekarang salah, kompor belakangan, HP dulu. Lihat lihat ada info apa ya, bener nggak? Nggak, saya itu mah, ibu-ibu mah enggak ya. Tetap nyariin kompor ya Bu. Oke. Oke, terus kita juga butuh apa? Tanah untuk bercocok tanam ya. Padi tumbuh di tanah. Oke, terus logam ya. Logam kan banyak ya, kita butuh peralatan-peralatan yang dari metal ya. Kemudian juga dengan air apalagi ya. Artinya kalau kita tidak menyeimbangi sarana yang diberikan Tuhan ini, maka yang terjadi apa? Malapetaka. Kita tidak merawat hutan ditebang, tapi ada reboisasi. Apa yang terjadi? Banjir. Ya. Di ayat dikatakan bahwa tertulis menanam pohon harus pada waktunya. Jangan memotong hewan betina. Kenapa? Kan yang betina yang meneruskan keturunan. Kalau dipotong ya habislah. Ya. Nah, jadi ada ayatnya. Sudah dijelaskan sama dari mulai Nabi Pusi ya, bagaimana dia memerintahkan rakyatnya itu. Jadi itu ya. Jadi saling mendukung, saling menghidupi, sementara yang ada juga hal yang menghambat ya. Jadi itu kita harus mendukung dan menghidupi ya. Oke, next. Nah, ini terakhir ya, bahwa bagaimana cara hidup bahagia ya. Yang pertama tentu saja kita harus bersyukur dan rajin ibadah, karena itu kan hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu apapun yang kita alami, baik penderitaan, kesukaan, tetap bersyukur ya. Jangan lupa ketika keberkahan yang Bapak Ibu alami itu asalnya Tian ya. Tian itu ada ketika kita berdoa bersembahyang,
Kita berdoa bersembahyang kemana? Ke Litang, tempatnya, rumahnya. Jadi jangan malas pergi ke Litang, karena sumber rezeki Bapak Ibu, keberkahan Bapak Ibu berasal dari rumah ini ketika kita berdoa bersembahyang. Jangan salah, anak-anak yang bisa sukses bapaknya yang sembayangin. Bapak berdoa enggak untuk diri sendiri aja kan? Iya, berdoa untuk istrinya, untuk anaknya, untuk kehidupannya. Jadi datanglah ke sumbernya. Ya, oke. Jadi yang masih malas-malas kasih tahu ya, sumber kamu dari mana, gitu ya. Terus tersenyum tuh, saya banyak banget tersenyum nih. Udah manis banget kan kalau tersenyum ya saya ya. Beneran Bapak Ibu coba tersenyum, cakep. Foto juga kalau tersenyum cakep ya, kalau cemberut mah jelek ya. Nah, apalagi saya, senyum saya membawa maut. Enggak. Ipar itu mah ya. Tahu aja, suka nonton. Nah, kemudian rajin olahraga. Udah tua dengkul. Kalau orang tua pernafasan, tai chi. Bisa berenang nggak? Kayak batu, pleng, diam. Bagus, renang bagus ya untuk otot-otot. Jadi nggak perlu jingkrak-jingkrak, karena apa? Dengkul udah sakit, sendi ntar ya, sehat kagak, encok ntar ya. Nah, tapi tetap rajin olahraga ya, Bu. Jalan kaki bisa langsing, beneran. Tapi jalannya dari Citayam ke Enggak, maksudnya muter-muter aja tempat yang sehat sehari aja. Beneran Bu, serius, banyak orang yang turun berat badan cuma jalan kaki doang. Ini mah ibu-ibu jalan kaki, ada gemblong beli, pesor beli, ya bagaimana mau kurus ya. Oke, ya, jadi olahraga ya. Oke, terus konsumsi makanan yang sehat. Cukyok tuh, mbat. Samseng, mbat. Mbak, ya itu mah ya enak sih, enak, tapi harus jaga makanan, jaga kesehatan. Boleh sekali. Kalau tiap hari juga jebol kantong ya, mahal lagi babi ya. Oke. Jadi konsumsi makanan yang sehat, sayuran, buah ya. Buah juga mahal ya. Ya udah bawa boni kek. Masih ada bawa boni. Oke, terus nah ini, berikan pujian sama orang lain. Ya, biar bohong juga, isi bina cantik banget, padahal bohong banget ya. Cantik gak sih? Cantiknya terpaksa. Enggak, saya enggak cantik, tapi manis. Ya, oke ya, jadi berikan pujian. Orang kok dipuji seneng apa enggak? Seneng lah. Jangan begini, lu gendut banget sih. Buset deh. Kesel. Duh, tahu gue gendut, kamu dibilang sih orang mah udah kurusan dikit langsing. Rahasianya apa? Diomelin suami apa nggak dikasih uang belanja? Kurusnya begitu batin ya? Enggak. Kasih pujian, bikin hati orang seneng. Orangnya seneng, kita juga bahagia. Ya, ini unsur bahagia nih, kayak gini nih. Gampang kan? Gampang. Ntar pulang pada dipuji semuanya ya. Bu, cantik banget Bu, walaupun agak keriput dikit. Ntar setrika Bu. Ya, terus jangan larut dalam kesendirian. Jangan larut dalam kesendirian. Maksudnya Bapak Ibu yang udah single, bukan janda, udah single. Ya, apa? Ya berkumpul, berhimpun. Ya, tapi jangan gibah. Ya. Sebab apa, kalau udah sendiri ntar temennya apa? Ini setan ini. Ngeri, ntar ada yang nemenin ya. Jangan ya. Ajak anak ngobrol ya. Jangan sendiri-sendirian, baik. Stres, ntar ujung-ujungnya apa? Nah kan, sumber penyakit dari pikiran. Bener Bu, teman saya ahli pengobatan. Dia teliti, dia survei orang yang sakitnya kanker ya, yang parah-parah sumbernya dari pikiran. Jadi kalau ada orang yang sakit kanker, tanya dah, pasti hatinya geremet. Tahu nggak sih apa sih artinya geremet? Saya juga bingung. Memang ini Depok doang, kalau di sana saya juga gak tahu artinya. Terus, nah ini tidak tergantung pada HP dan medsos. Nah, siapa nih yang begini terus, yang main medsos? Tahu nggak?
Bukan mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu. Ya, artinya apa? Bapak Ibu hati-hati. Sekarang ya, medsos itu bahaya. HP itu artinya kalau ada telepon, ada WA, bahaya ya. Single nih, ada yang ngajakin kenalan. Orang bule, cakep, hello. Wis gua ada yang demen, hello juga. Ujung-ujungnya apa? Lah dimintain nomor rekening, habis duitnya. Gara-gara apa? GR. Ya, mentang-mentang udah sendiri, ada yang naksir nih. Padahal apa? Dia minjem foto siapa tahu? Oh, opa-opa Korea. Lah minjem foto orang Korea. Padahal mah aslinya ya jelek ya. Istilahnya kayak gitu. Hati-hati ya, jangan tergantung ya, jangan tergantung. Sama ya, kalau ada nomor-nomor yang nggak dikenal juga jangan langsung angkat. Wah, ada penggemar saya nih, halo, langsung masuk hipnotis. Langsung Bapak Ibu transfer. Banyak hipnotis seperti itu. Jadi hati-hati, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena memang kita nggak bisa menahan lajunya teknologi. Ya, karena memang itu butuh. Ya, sekarang ini kita lebih bingung nggak ke bawa HP-nya, apa lebih bingung nggak bawa dompetnya? HP, dompet mah gampang, pinjam dulu dah. Kalau HP, aduh, gimana hubungin? Aduh, udah gelisah. Ya, seperti itu. Berhubungan dengan HP, kita bisa lihat video berikut ini. Tanpa suara, tanpa bicara, tapi maknanya besar. Bisa ya? Diputerin. Ayah dengan 2 anak. Ini anaknya pulang sekolah. Dia ada nilai ulangannya bagus. Nilainya 90, 100 gitu ya. Seneng ya bapaknya ya. Oke. Kakaknya sayang sama adiknya, diajarin belajar. Tidur juga ditemenin adiknya ya. Bapaknya terharu lihat anaknya sayang sama kakak adik. Mau pergi pamit ya. Pokoknya harmonis, bahagia. Ya, pergi juga dijagain adiknya ya, digandeng tangannya. Pulang sekolah, kasih salam lagi ya. Nah, bapaknya karena senang lihat anaknya baik, bapaknya kasih hadiah. Ya, sesuatu. Apa itu? Ternyata dikasih HP. Oh, anaknya senang juga ya. Apa yang terjadi? Sibuk sama HP. Ya, nggak peduli lagi sama adiknya. Sibuk dengan HP, TikTokan. Ya, nggak lagi jagain adiknya, sibuk dengan HP. Bapaknya marah. Lihat, cuek karena sibuk dengan HP, nggak kasih salam, nggak pamit. Tuh, adiknya minta digandeng, cuek. Nggak ngajarin adiknya lagi belajar, sibuk dengan HP. Gandeng joget. Sehingga hasilnya apa? Nilai di sekolah jadi tidak bagus. Ya. Sedih. Dia juga sama, yang main HP juga nilainya jelek juga. Apa yang terjadi? HP-nya dikembalikan ke bapaknya.
Ya, demikian Bapak Ibu. Banyak nggak kejadian seperti ini terjadi? Banyak. Ya, banyak yang terjadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau sayang anak, lihat dulu fungsinya. Kalau memang dibutuhkan sekali HP ini untuk anak, jelaskan. Ya, batasi. Ya, jangan biar anaknya diem, sok kasih HP, main terus. Ya, lihat, perhatikan, banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Tapi apa akibat yang terjadi? Nggak cuma seperti ini udah gede, tapi masih yang kecil-kecil yang mau makan, kalau nggak dikasih HP nggak mau makan. Ada? Ada. Jadi itu bahayanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bahagia. Saya punya bonus ya buat Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu duduk tenang. Ya. Duduk tenang. Kepala tidak menunduk, tidak menenggadah. Mata dipejamkan. Saya kasih afirmasi bahagia untuk Bapak Ibu pada siang hari ini. Tangan di dada membentuk sikap pausimpate, sikap tangan berdoa. Mata dipejamkan, tidak menunduk atau menengadah. Fokus pada pengaturan napas. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ketika menarik napas, perut dikembungkan. Ketika mengeluarkan napas, keluar dari mulut, perut kempes. Ya, ini supaya unsur Ci yang berada di bawah pusar itu terjadi dalam diri Bapak Ibu sekalian. Oke, tarik nafas dalam hitungan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan melalui mulut, perut kempes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Ikuti dalam hati, atau Bapak Ibu boleh dengarkan saja apa yang saya narasikan. Terima kasih Tien atas karunia yang Engkau limpahkan. Terima kasih diriku yang selalu hebat berjuang bersamaku. Aku sehat jiwa dan ragaku. Aku bahagia. Aku menerima kondisiku saat ini dengan penuh syukur. Aku bahagia. Aku bisa memenuhi kebutuhanku. Hidupku damai dan tenang. Karena berapapun rezeki yang aku terima, pasti cukup, bahkan lebih, dan bisa untuk ditabung. Aku bahagia menjalani hari-hariku dengan penuh kebahagiaan. Aku melakukan pekerjaanku dengan ikhlas dan tanpa beban. Aku bersyukur karena aku selalu beruntung dalam segala keadaan. Aku bahagia. Terima kasih Tien. Terima kasih diriku. Cie Tien Ce En Sancai. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Buka mata pelan-pelan. Gosokkan kedua tangan sampai terasa hangat, lalu usapkan di wajah Bapak Ibu sekalian atau di badan Bapak Ibu yang berasa sakit, ya. Sakit hati kah? Sakit kepala kah? Ya, sakit kantong kah? Baik Bapak Ibu Tocin terkasih, demikian jangkau yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan gak bosan-bosan ketemu saya. Dan sampai ketemu lagi pada waktu yang lain.
Terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali. Wei Te Tong Tien. Sancai.